Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Ika Mukti dari kelas 2022A dengan NIM 076, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada video kali ini saya akan membawakan narasi dengan tema sejarah bahasa Indonesia dari sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa resmi di negara kita ini, yang mulanya berasal dari bahasa Melayu, kemudian dikembangkan. Bahasa pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa berhubungan antar suku di pelosok Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pedagang, baik di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Beberapa kosakata Indonesia telah diserap ke dalam beberapa bahasa Eropa, terutama bahasa Inggris dan Belanda. Tak hanya itu, bahasa Indonesia memiliki banyak serapan dari beberapa bahasa-bahasa Eropa, yang mana diantaranya yaitu bahasa Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Menurut Jan Huygen van Lieshoten, pelaut asal Belanda yang berlayar ke Indonesia pada kala itu beliau berumur 60 tahun, mengatakan bahwa bahasa Melayu tidak hanya menjadi bahasa yang harum namanya, namun juga menjadi bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa Eropa lainnya. Berarti hal tersebut membuat bahasa Indonesia lebih terkenal lebih dulu dan terhormat pada masa itu. Bahasa Indonesia sudah mampu mengglobal dikarenakan bahasa Indonesia memiliki sifat yang terbuka dan demokratis. Awal mulanya, penamaan bahasa Indonesia itu sendiri diawali sejak terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila masih menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah menempati kedudukan yang paling tinggi atau kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional, bahasa bangsa, serta menjadi alat pemersatu bangsa. Saat ini bahasa Indonesia digunakan sangat luas di perguruan-perguruan, media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Fonologi dan tata bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. Menurut sebagian peneliti, dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dasar dapat dipelajari hanya dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini justru bahasa Inggrislah yang sebagai bahasa alat komunikasi tingkat internasional. Mengingat kedudukan bahasa Inggris itu dapat menjadi ancaman untuk eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, terutama di negara kita sendiri. Pengembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamisasi penyerapan kata-kata dan istilah dalam bahasa Inggris. Penyerapan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia bukan tanpa resiko. Kalau tanpa kendali, bahasa Indonesia justru malah kehilangan jati dirinya sebagai bahasa nasional. Seperti halnya masuknya istilah-istilah asing yang digunakan di kalangan muda saat ini. Masuknya istilah-istilah asing membuat bahasa Indonesia menjadi rentan akan eksistensinya. Penyerapan bahasa asing dapat dilakukan dengan syarat apabila
tidak meminggirkan atau bahkan menggusur eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Karena bahasa Indonesia dapat diposisikan sebagai bahasa yang berkedudukan tinggi oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia harus dikembangkan ke arah yang lebih baik dan penuh tanggung jawab, sehingga ungkapan bahasa menunjukkan bangsa benar-benar mengkristal dalam bahasa Indonesia. Namun, tidak perlu khawatir bahwa bahasa Indonesia kini mampu berpotensi bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Melihat penggunaan bahasa Indonesia yang mulai digemari oleh beberapa bangsa lain dan diajarkan di lebih dari 140 negara di dunia seperti Australia, Jepang, Republik Rakyat Cina, dan Korea Selatan. Apalagi sekarang pemerintah Australia telah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di seluruh negara bagian Australia. Hal ini menjadi nilai positif dalam pengembangan bahasa Indonesia di masa mendatang. Diharapkan bahasa Indonesia semakin mengglobal. Namun dengan syarat masyarakat kita lebih memiliki rasa cinta tanah air, terutama terhadap bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia sendiri tidak kehilangan jati dirinya sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Sekian narasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.